Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone baru dari Tecno, yaitu Tecno Spark Go 3. Jadi Tecno Spark Go 2 itu udah cukup lama ya masuk ke rekomendasi kuliah sore, dan sekarang ada penerusnya yaitu Spark Go 3. Nah, buat harga sendiri Tecno Spark Go 3 ini mulai dari Rp1.359.000 buat yang 4/64 GB kayak yang kita bahas sekarang ini, sama ada yang 4/128 GB itu beda sekitar 200.000, jadi harganya Rp1.559.000 ya. Jadi kalian bijak-bijak ya, mau pakai yang 64 GB atau yang 128 GB. Tapi sih seharusnya smartphone ini mendukung micro SD ya, nanti kita bakal lihat sama-sama. Oke, buat desain boxnya seperti ini, dia warnanya biru putih, dominan warna biru, ada tulisan Spark Go 3 yang besar di sebelah kanan, lalu ada logo Tecno, di sini ada Tecno AI, di sini ada 4 tahun lasting fluency. Oke, jadi smartphone ini si Tecno Spark Go 3 ngejamin kalau smartphone-nya nggak bakal lemot kalau dipakai selama 4 tahun. Klaim yang menarik buat HP sejutaan, tapi sih aku kayaknya kurang yakin ya kalau misal HP sejutaan apalagi yang pakai chipset kelas entry bakal nyaman dipakai selama 4 tahun ke depan ya. Cuma waktu yang bisa ngejawab. Kalau buat di sisi kirinya di sini kita bisa lihat ada spek-speknya ya. Ini kayak spek andalan mereka. Nah, ini storage yang kita bahas yang 64 GB. 8 GB ini RAM tambahan ya, jadi 4+4 GB atau 4+8. Oh enggak, 4+4 ya. Jadi total 8 GB, tapi yang sebenarnya 4 GB ya, kalian jangan percaya omongan marketing yang kayak gitu. Oke, kalau di sisi kiri ini ada tulisan Spark Go 3, sebelah kanan juga sama Spark Go 3. Di sisi atas ada logo Tecno, di bawah ada keterangan kayak sejenis nomor-nomor gitu, 4/64 GB, nomor email, terus warnanya ini yang kita mau unboxing titanium grey. Kalau kita lihat di bagian belakang juga ada spek yang cukup lengkap ditulis sama Tecno, tapi kita skip aja, kita langsung buka boxnya, kita unboxing. Pertimbanganku ambil yang 4/64 GB, sebenarnya pengen ngetes aja sih kalau 64 GB diinstal aplikasi-aplikasi zaman sekarang apakah masih oke, karena biasanya kalau standar kuliah sore ya itu install 3 game ya, kalian tahu ya, Mobile Legends, PUBG Mobile sama Genshin, terus plus Instagram. Nah, apakah itu muat atau enggak? Jadi nanti kita bakal lihat sama-sama. Di sini ada HP-nya yang lumayan cukup ditulis ya, spek-spek andalan mereka di banyak tempat. Di sini ada tulisan license by Qualcomm, lalu ada warrantinya 12+1 bulan, lalu ada buku petunjuk penggunaan. Di bawahnya lagi kita dapat kartu garansi. Nah, ini ada layanan-layanan CarCal itu di mana aja, dan ini bisa kalian tulis lah sendiri kalau misal kalian mau klaim garansi. Lalu di sini ada case yang cukup menarik bentuknya, dia bukan clear case tapi warna abu-abu muda seperti ini, dan ada tekstur diagonal yang cukup ya, ini sih nggak licin di tangan, jadi enak buat dipakai. Lalu kalau kita lihat di bagian dalamnya ini ada charger yang outputnya 10 watt dan pakai colokan USB Type A, lalu ada charging USB Type A to USB Type C dengan aksen sedikit warna orange di dalamnya nih kalau misal kalian kelihatan. Lalu di sini juga ada SIM ejector, bentuknya seperti ini. Oke, seperti itu, dan sekarang kita langsung aja beresin dan kita lihat langsung smartphone-nya. Oke, ini dia Tecno Spark Go 3 yang warna titanium grey. Titanium grey-nya ternyata tidak titanium banget, dia grey-nya cenderung ke warna cool, kebiruan gitu ya, tidak seperti titanium grey yang kita kenal. Lalu kalau kita lihat dengan siluet seperti ini ya, emang lagi tren sih, karena iPhone lagi buat seperti ini, brand-brand lain juga ngikutin. Padahal yang seperti ini duluan itu Poco ya, sebenarnya iPhone ngikutin Poco, tapi brand-brand lain udah jelas trendsetternya ya pasti iPhone. Ini stiker kita lepas dulu. Oke, stiker udah kita lepas, dan ini dia desain keseluruhannya seperti ini. Ada setup satu kamera, yang ini nggak tahu, ini cuma buletan tambahan, nggak ada kamera sama sekali. Kalau bisa kalian lihat tuh ya, di sini ada LED flash, di sini juga ada tambahan aksen ya, biar keren-kerenan aja. Di sini ada tulisan infrared sensor. Oh, apakah infrared sensornya sebelah sini? Atau mungkin yang ini ya? Ya, sepertinya yang kamera ini. Oke,
Seperti itu, di sini ada logo Tecno. Kalau kita lihat sebelah kanan ini ada tombol volume sama tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi atas kita bisa lihat ada speaker. Menarik. Lalu sebelah kiri ada SIM slot yang jenisnya ini langsung aja kita lihat. Oke, buat jenisnya triple slot ya. Jadi kalau misal kalian ambil yang 64 GB harusnya masih aman karena kalian bisa nambahin microSD tambahan. Terus kalau kita lihat sebelah bawah, tunggu bentar. Nah ini dia, kalau sebelah bawah kita bisa lihat masih ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon sama USB Type-C. Menariknya di bawah nggak ada speaker lagi. Apakah speakernya cuma di atas ini? Jadi speaker mono tapi dia posisinya ada di atas. Mungkin gitu aja buat desainnya. Ini kita bakal setting-setting dulu, nanti kita bakal kembali lagi setelah HP-nya kita setting-setting. Yuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Tecno Spark Go 3 ya, yang bisa kalian lihat. Layarnya sekarang pakai water drop notch ya. Jadi bisa dibilang ini downgrade karena yang sebelumnya di Tecno Spark Go 2 dia udah pakai punch hole, tapi balik lagi ke water drop notch ya. Oke, langsung kita lihat buat fingerprint ada di samping dan kecepatan bacanya sih ya nggak cepet-cepet amat. Masih standar lah, tapi wajar banget buat HP harga 1,3 jutaan. Oke, sekarang kita lanjut bahas spesifikasi. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Jadi buat chipset smartphone yang satu ini itu pakai chipset UniSoC T7250. Ini chipset yang juga dipakai di Tecno Spark Go 2 ya. Jadi dari sisi chipset ini belum ada peningkatan. Cuma kalau buat kapasitas storage dia ada di yang paling kecil 4/64 sama yang paling gede ada di 4128. Kalau di Tecno Spark Go 2 itu kan masih disediain opsi yang lebih rendah lagi ya, yaitu yang 3/64. Cuma di Go 3 ini udah dihilangin. Nah buat skor Antutunya sendiri tadi udah aku cek, dia dapetin skor di 360 ribuan ya, angka yang ya wajar lah buat smartphone kelas entry level. Terus kalau buat baterai ini kapasitasnya masih sama juga di 5000 mAh, speed ngecasnya juga masih sama di 15 watt. Jadi emang dari sisi performa dia belum ada peningkatan yang gimana ya, bahkan masih sama lah kalau bisa dibilang. Nah kalau buat layar ini cuma ada di peningkatan di ukuran aja. Kalau buat panel ini masih sama, terus resolusinya juga masih sama di HD Plus dan refresh rate-nya juga di 120 Hz ya. Peningkatan di ukuran layar aja di 6,74 inci, sisanya masih sama. Kalau buat kamera ini juga masih sama, di bagian belakang ada resolusi 13 megapiksel, sementara itu yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Nah untuk menu-menu kameranya sendiri paling kiri ada AI Gizzy Portrait, lalu ada mode video, AI Cam, Beauty, lalu sebelahnya Portrait, Super Night, dan pilihan more-nya seperti ini. Kalau buat perekaman video di Go 2 itu bisa 2K 30, kalau di sini oke sama ya, jadi Full HD 30 sama 2K 30. Sementara itu buat kamera depan dia juga sama di Full HD 30 dan 2K 30. Oke, ini perekaman videonya singkat aja. Ini kamera belakang seperti ini. Autofocusnya apakah bisa? Oke, bisa, tapi dia agak sedikit lama ya. Oke. Nah, ini buat kamera depan hasilnya seperti ini. Kalau backlight seperti ini. Ini kalau cahaya normal dapat. Oke, gitu, kita balik. Nah, kalau buat fitur-fitur, smartphone ini punya IP rating IP64, ini juga masih sama kayak Go 2. Terus, ya ini ada downgrade. Kali ini speakernya ternyata cuma mono. Yap, kalian nggak salah dengar, kalau di Go 2 dia udah stereo, di sini balik lagi ke mono, jadi ini downgrade ya. Terus NFC ini nggak ada, masih sama kayak Go 2, dan kalau buat infrared sensor ini ada yang posisinya ada di bawah kameranya. Oke, kayak gitu buat spesifikasinya, dan sekarang kita bakal lanjut ngetes performanya. Ini pakai game yang kayak biasa ya, Mobile Legends, PUBG Mobile, sama Genshin Impact. Dan ternyata setelah aku install 3 game ini plus Antutu, storage-nya itu ini dia, bisa kalian lihat terpakai 99,46% dari storage 64 GB-nya, atau di sini ketulisnya kepake 63,65 GB. Jadi sisa 0,35 GB atau 350 MB doang. Jadi
Ya, ini udah ngepas banget kalau misal kalian install 3 game ini plus Antutu. Jadi kayaknya Antutu bakal aku uninstall aja karena ya tadi skornya udah aku dapat dan udah aku screenshot. Jadi ya biar HP-nya lebih enteng lagi lah ya, karena ini 3 game yang udah lumayan cukup makan memori. Jadi langsung aja kita mainin game pertama, Mobile Legends. Oke, kita udah masuk ke dalam game Mobile Legends, dan buat settingan bawaan map quality-nya medium, terus frame rate-nya di high ya. Jadi mentok high atau 30 fps aja. Coba kita bakal paksa map quality-nya ke ultra, efek quality ke high, dan resolusinya ke HD. Ya masih normal sih, masih 30 fps didapat, nggak yang nge-lag gimana, dan ya ini masih cukup oke lah dipakai. Buat suaranya ya karena speakernya mono jadi cukup pelan, apalagi dia posisinya di sebelah kiri tuh ada di belakang, di bawah sini ya, jadi ketutupan tangan. Karena posisi natural kalau misal lagi main game posisinya bakal seperti ini, jadi ya ini bakal ketutupan. Sayang banget. Waduh, udahlah ini bakal susah sih. Jadi langsung aja kita ke next game, tapi yang jelas 30 fps sih bisa didapat sama smartphone ini ya. Oke, kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile, dan buat settingan di ya hampir di semua lah, dari super smooth, balance sampai HD. Mentoknya dia cuma di high. Kalau high ini harusnya dia 30 fps ya kalau nggak salah. Aku agak lupa. Jadi langsung aja kita coba. Ini kita pakai high-nya aja. Oke, buat gyroscope dia ada tapi bukan gyroscope hardware, jadi ya mending dimatiin aja sih. Dan buat pengalaman mainnya sih cukup lancar, cuma dia dari tombol-tombol kayak pas diklik tuh nggak ya dibilang responsif sih cukup ya, tapi dia nggak yang kenceng-kenceng banget, jadi ya bakal apa ya namanya, bakal kurang nyaman lah buat dipakai. Tapi sih sejauh yang aku pakai, kalau misal kalian dasarnya udah jago ya, ya kalian pasti bisa mainin lah. Nih contoh aku udah dapat 4 kill. Wow. Coba cari 1 kill lagi ya. Oke, seperti itu. Dah, kita langsung aja lanjut ke game selanjutnya, Genshin. Oke, kita udah masuk ke dalam game Genshin Impact, dan waduh ini serasa berat banget ya. Tunggu sebentar, kita ubah settingan, coba ke lowest. Sepertinya sih ini udah di lowest. Ya udah di lowest. FPS coba kita paksa ke 60 meskipun nggak mungkin dapat segitu. Dan waduh, kalau dibilang masih bisa ya masih bisa, cuma ini bakal kurang nyaman sih buat kalian pakai. Coba bentar, ini kayaknya terlalu terang tuh ya. Kalau buat jalan gini masih bisa. Coba kita lawan musuh yang ada di sini nih. Waduh patah-patah. Oke, coba ya, kita bakal pakai Yemiko. Oke, coba pakai Wanderer, kita terbang tuh ya, kelihatan patah-patahnya. FPS nya ini sih rendah sih tuh. Oke, tadi frame drop cukup parah. Kalau dibilang masih bisa main ya masih bisa, cuma dia bukan tipe yang bakal nyaman buat dipakai, jadi mending gak usah dipaksain. Kalau emang kalian mau main Genshin, emang HP sejutaan itu bakal kurang nyaman. Oke, gitu aja. Nanti sisanya nggak tahu ya, ini aku bakal bikin video review atau enggak, karena HP ini sebenarnya downgrade sih dari generasi sebelumnya, jadi aku agak kurang tertarik buat bikin video reviewnya. Karena kalau mau dibilang Technospark Go 2 itu jauh lebih menarik dengan harga yang lebih murah ya. Sekarang kalau nggak salah di Shopee itu harganya 1,1 juta, sementara yang ini itu harganya 1,3 juta, bedanya 200.000. Tapi Technospark Go 2 aku bisa bilang itu lebih bagus dari Technospark Go 3 ini. Jadi kalian kalau punya duit 1,3 juta mending ambil yang Technospark Go 2 ya. Meskipun tahun rilisnya udah lebih duluan, udah lebih lama, tapi ya aku bisa bilang itu lebih bagus daripada Technospark Go 3 ini. Ya udah, mungkin segitu aja.
kayaknya nggak bakal bikin video review deh, karena ya aku kurang tertarik sama smartphone yang satu ini. Jadi terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.